Saya harus punya rumah, anak saya harus seperti ini, seperti ini. Bukan anti kemapanan, harus mapan, harus. Nah, bagaimana untuk menentukan kemapanan itu diperlukan seorang manajer, diperlukan seorang leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang sudah datang di Rumah Sastra ASEAN. Selamat datang di Rumah Sastra ASEAN. Pada sore ini biasanya di hari-hari terakhir menjelang Lebaran kita itu selalu berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga memperingati gabungan komunitas sastra ASEAN yang sudah menginjak usia ke-5 tahun. Biasanya komunitas seni itu ketika sudah berumur 5 tahun itu sudah tidak bisa dibilang belia lagi, namun juga belum bisa dibilang sudah dewasa. Jadi biasanya pertanyaannya di satu sisi apa yang sudah dicapai dan di sisi lain juga masih bongkar pasang mengenai cara bergeraknya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu bahwa di Gaksa itu tidak hanya ada gerakan kebudayaannya saja, tapi juga ada yang bergerak di bidang ekonomi, yaitu ada penerbitan, ada percetakan, dan juga ada pelatihan dan sebagainya. Oleh karena itu, kali ini kita kedatangan guru, kedatangan pembina dari Gaksa Enterprise, yaitu Pak Agus Musabik dan Pak Nurmansyah Basri. Nah, kepada kedua pemateri dipersilahkan untuk maju ke depan. Kalau diminta bicara tentang ekonomi kreatif, sekarang kan kita balik, bapak-bapak itu rekan-rekan ya. Kreatif itu apa? Kreatif itu diciptakan atau dilahirkan? Kreatif itu apa? Di mana value kreatif itu? Itu yang menjadi tonggak. Kita bisa aja mengklaim kita kreatif, tapi siapa yang mengklaim kita, yang menyatakan kita bahwa kita orang kreatif? Kan jadi permasalahan di situ. Tapi Gakska, nah itu kan, saya agak itu gas aja ya. Komunitas ini itu kalau saya lihat Pak, ada lukisan, ada produk kaos tadi, ada produk apalagi dan sebagainya. Di era 4.0 luar biasa, bentar lagi 5.0 itu lebih bisa di maintain secara, tadi Pak Agus bilang manajerial. Apa manajerial itu? Manajer itu apa? Manajer itu adalah intisarinya ngatur. Pelajaran manajemen itu kita bicara tentang pola organisasi, segala macam. Pada saripatinya ngatur. Ngatur itu kan ada dua, siapa yang ngatur, siapa yang diatur. Itu loh Pak. Dibutuhkan leadership. Dibutuhkan orang yang bisa ngatur. Tadi disinggung sama siapa bro? Faris. Ternyata teman anak saya Pak dari Brawijaya. Dari Faris. Kita bisa mengelola bisnis kalau kita tentang bagaimana memproduksinya, tapi yang mengaturnya siapa? Seorang manajer Pak yang mengaturnya. Adakah seorang manajer? Itu kan pertanyaan. Jadi bagaimana seorang manajer itu bukan hanya memaintain, bukan hanya mengatur jadwal pentas segala macam, bukan, tapi urusan akar organisasi itu, ibu dari organisasi manapun itu pasti manajemen. Ibu organisasi Pak, pasti itu manajemen. Manajemennya kacau, bagus, itu manajemen. Nah dibutuhkan seorang leadership yang mengatur itu. Kembali tadi kreatif. Kreatif itu diciptakan atau dilahirkan. Kalau kita bicara kreatif, itu kan mencipta, Pak. Kita meng-create kita bahwa kita menciptakan satu produk dan sebagainya. Tapi harus dilihat juga produk kita itu bisa dinilai kreatif dari siapa. Di situ value. Medsos dimainkan. Seorang manajer. Jadi bagian produksi urusin aja produksi. Bagian untuk kegiatan-kegiatan berkesenian yang lainnya uruskan aja, tapi seorang manajer dia bisa helikopter view, dia bisa melihat oh ini yang oke, ini yang oke. Oke, pandemi Pak, kita ada pertanyaan yang menarik sebelum saya ke sini. Di salah satu surat kabar dan saya baca itu,
kapankah pandemi itu berakhir? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, apa yang bisa kita manfaatkan dari pandemi itu? Jadi bukan berakhirnya pandemi. Pandemi itu prediksi teman-teman ahli di sana lah ya, di luar itu menyatakan itu tidak akan berakhir. Dan itu menjadi given. Budaya masker akan menjadi budaya baru. Budaya jaga jarak akan menjadi budaya baru. Ya kan? Budaya kita saling sapa menjadi budaya baru. Nah, inilah yang maksud saya dari teman-teman komunitas GAKSA ini, gabungan sastra komunitas sastra ASEAN ini lebih punya value di situ. Kembali lah Pak kepada manajemen kreatif tadi. Cipta, karya, karsa itu kalau tidak di-maintain dengan manajemen yang baik, seorang leadership itu tidak akan membuahkan value. 5 tahun itu luar biasa. Ya kan Pak? Saya kadang-kadang pengen kayak apa sih? Saya juga pengen. Saya orang kesenian juga Pak, senang seni saya Pak. Dan saya cuma pencinta saja, bukan pencipta. Seni itu saya suka. Dan cuman saya ngelihat Kang Rois gitu ya dengan rekan-rekan sekalian banyak produk-produk. Kalau menurut saya ini produk besar menurut saya. Besar tapi memaintain itu, mengkolaborasi itu menjadi sebuah nilai itu yang sulit. Mainkan medsos, mainkan jejaring apapun, digitalization, dimainkan itu. Mainkan terus tanpa bosan-bosan. Siapa yang memaintain? Seorang manajer. Saya jualan bakso Pak, bakso Om Buyung yang di depan Bapak nanti menikmati. Itu ya alhamdulillah luar biasa gitu. Kadang-kadang kita nolak order, capek bro. Bener Pak. Kadang-kadang kita minta Pak hari ini habis gitu. Padahal kita udah keteleran Pak. Pernah kesiangan juga. Jadi dimainkan itu, dimainkan. Dan seorang manajer itu egois Pak. Harus egois. Seorang manajer itu harus. Ada mau diatur sama saya, ikut aturan saya. Nggak boleh loh Pak, seorang manajer ambigu. Nggak boleh Pak. Jadi angin kanan, ada yang ngingetin, balik bro, kiri. Nggak lah gue di kanan, kiri bro. Nggak lah gue pengen di tengah, nggak boleh Pak. Seorang manajer itu egois, tapi yang positif. Apa positifnya? Kita runding, kita aturan code of conduct-nya seperti apa. Batasan-batasan seorang manajer itu seperti apa? Batasan-batasan produksi itu seperti apa? Batasan-batasan dan lain sebagainya seperti apa? Code of conduct, aturan lain. Tegakkan, disosialisasikan. Gitu loh Pak. Ini luar biasa Pak, Banten saya luar biasa lah. Saya juga jadi mengklaim saya jadi orang warga Cilegon Pak. Saya jadi orang warga Cilegon walaupun saya besar di Lampung. Tapi saya sangat cinta dengan Cilegon. Jujur, saya nggak tergoyahkan Pak. Saya kadang-kadang nyari hiburan ke mana-mana yang kaitannya dengan ngecaprak kayak model-modelnya gitu. Oh, kadang-kadang YouTube jadi segala macam. Saking kangen, saking asiknya Pak. Cilegon itu resource. Cilegon itu paku. Cilegon itu salah satu budaya yang turun temurun. Cilegon Pak. Saya bukan mengecilkan yang lain, punten ya kalau yang dari Sumatera dan sebagainya. Tapi memang saya mengenal pekerja seni Banten itu luar biasa. Satu itu Pak. Yang kedua nanti teman-teman bisa mengkolaborasi kalau kita ingin memulai satu usaha atau memulai satu ekonomi kreatif tadi disampaikan, kita harus membuat konsep kreatif. Konsep kreatifnya itu seperti apa? Konsepnya dulu. Konsep itu disampaikan kepada rekan-rekan. Bro, kita akan konsep kreatif seperti ini. Oke, matangkan konsep itu menjadi implementasi. Jangan kebanyakan konsep Pak. Saya paling nggak suka banyak rapat tapi nggak ada juntrungannya. Rapat 5 menit bro. Kita konsep saya gimana aqua ini kita ganti kuele. Enough. Karena saya jualan kuele. Cukup. Pasarin kuele. Profit ada di situ. Jangan bicara nanti gimana. Tapi gimana nanti. Jangan Pak. Wah nanti gimana lah. Oh jangan Pak. Itu membunuhmu Pak. Yakin? Membunuhmu Pak. Lah kita gini aja, gimana nanti kita produksi aja. Membunuhmu, lama-lama habis modal bro. Tadinya chat untuk yang lebih kreatif, di chat lagi. Gimana nantilah kita produksi aja. Nggak boleh itu. Itu membunuhmu. Tapi nanti gimana gitu. Nah itulah ada spirit kalau kita bicara nanti gimana.
Ada spirit di situ, Pak. Ada spirit, ada semangat untuk wah nanti gimana nih, nanti kita kan harus pertanggungjawaban apa yang harus kita perbuat, harus ada lagi apa namanya value. Yang terakhir Pak, untuk yang sesi yang pertama nanti tambahin Pak Agus, aku lihat Pak banyak teman-teman aku juga penggiat seni, itu konteksnya mohon maaf sekali lagi, kayak anti kemapanan. Mohon maaf ya Pak, punten, kayak lu ini, tanda kutip ya, ini direkam ngeri, ngeri banget nih kalau disebar. Kayak ya, kayak anti kemapanan, salah bro, harus mapan bro. Boleh sih rambut gondrong, boleh. Makasih Pak. Iya, boleh rambut gondrong segala macam. Saya Jogja ya, ke museum-museum seni itu luar biasa. Termasuk ke Serang tuh di alun apa di gedungnya itu. Saya mampir di situ. Saya baca puisi-puisi kali graffiti-graffiti di situ. Kok kesannya anti gitu ya, anti kemapanan. Pro demokrasi, no drem, no demokrasi segala macam gitu. Why not gitu loh. Kontekstualnya apa? Seniman itu harus mapan dari segi ekonomi, dari segi pergaulan, nah itulah kita naik disegani Pak, kita mapan. Anda kenal pematung yang dari Bali? Nyoman Nuarta di Bandung? Pernah melihat galerinya? Iya, dia dapat, iya Wisnu Kencana. Sekali lagi dapat program di ibu kota baru di Kalimantan, dikomplain segala macam. Ini orang seni ngapain bicara arsitektur? Mentah mereka semua. Mentah semua mereka itu. Dilihat di situ, dia juga berada struktural, kan dia mapan Pak. Beda dengan Avandi, Jogja. Galerinya juga ada, wak abstrak, tapi mapan, ada maintainnya, manajernya ada di situ mapan. Masuk, kadang suatu ketika bayar, kadang suatu ketika gratis gitu. Kadang harganya ya sesuai lah dengan itu. Itu kan mapan Pak. Itu ya, jadi jangan menurut saya nih Pak pribadi ya, bukan tidak mewakili pekerja seni manapun, seniman itu harus mapan, no anti kemapanan. Karena apa? Itu akan mendorong kita kepada apa Pak? Menerima Pak. Perjalanan itu jadi apa ya? Jadi berjalan begitu-begitu aja gitu loh Pak. Ngalir aja. Kita kan harus, mohon maaf ya, 23 tahun bicara tentang pacaran, 25 tahun bicara dengan konsep pernikahan kapan, bicara 27 tahun siapa calon saya, bicara 29 tahun saya married, bicara 31 tahun saya punya anak. Kan harus mapan Pak. Saya harus punya rumah, anak saya harus seperti ini. Bukan anti kemapanan. Harus mapan, harus. Nah, bagaimana untuk menentukan kemapanan itu diperlukan seorang manajer, diperlukan seorang leader. Kalau kita ikut gabungan ini, taatilah manajer Anda. Kritik, saran, membangun is okay. Tapi kritik solution, Pak. Kritik bukan kritik kembali kita keluar gitu. Enggak. Kritik ada solusi. Kritik ada solusi. Jangan hit and run, Pak. Jangan main sepak bola Inggris ya, hit and run jangan. Total football Pak, model Belanda. Harus begitu. Total football. Jadi kita main Pak di situ. Itu saja dulu Pak, terlalu berat temanya juga. Jadi intinya kreatif tadi itu Pak, ada dua. Kreatif itu diciptakan atau memang dilahirkan, itu yang paling penting. Kalau kita melahirkan kreativitas, berarti kita melahirkan ornamen tentang definisinya kreatif, tapi tidak pada konteks menciptakan kreativitas ya. Kalau kita melahirkan kreatif, ya kita melahirkan kreatif, kita menghayal Pak. Oh ya. Tapi hanya konsep Pak. Tapi kalau kreatif diciptakan bukan dilahirkan, itu menjadi satu value dan memang ya bisalah untuk menghidupi kegiatan ataupun menjadi tulang punggung ekonomi atau tulang punggung gerakan berkesenian. Untuk itu cukup dulu ya Pak ya. Banyak sih bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.